Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan ketemu lagi kita di segmen Sepekan Arsenal di mana saya merangkum berita-berita Arsenal selama seminggu ini gitu ya. Ya, bukan cuma Arsenal sih, beberapa berita sepak bola dunia juga kalau menarik akan masuk ke segmen ini gitu. Ya teman-teman, channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan berita-berita sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe gitu ya. Oke, tidak berlama-lama kita mulai di berita pertama ini ya. Sir Chips Keswick ini meninggal dunia kemarin di 17 April 2024 gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang tidak terlalu ngikutin untuk yang di belakang layar lah ya, Sir Chips Keswick ini siapa sih? Sir Chips Keswick ini adalah ketua dewan Arsenal ya, di masa 2013 sampai dengan 2020. Dari Juni 2013 sampai dengan Mei 2020 kemarin, ini ketua dewan Arsenal ini adalah Sir Chips Keswick, yang saat ini posisi ketua dewan itu diduduki secara bersamaan oleh Stan Kroenke dan anaknya Josh Kroenke gitu ya. Eh, Sebelum untuk Sir Chips Keswick ini sendiri, dia sudah menjadi anggota dewan itu sejak 2005 ya. Jadi sejak 2005 dia sudah menjadi anggota dewan di Arsenal, dan ya selama masa kepemimpinannya dia juga ya melihat banyak ini ya, banyak piala-piala yang datang ke Arsenal, terutama ini adalah piala FA ya. Lalu juga berarti di masa dia ini kan masa Arsene Wenger ya, dia juga melihat bagaimana Arsenal secara rutin menjadi peserta Champions League gitu. Ya bagi saya ini untuk kita mengucapkan duka aja ya, turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan. Ini untuk istrinya Lady Sarah, dan untuk anak-anaknya ini ada David, Tobias, dan Adam gitu ya. Terima kasih atas pengabdiannya Sir Chips Keswick. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. Begitu. Oke, selanjutnya untuk berita yang juga sama sedihnya. Jadi kalau tadi berita duka, ini berita duka juga sekali lagi, di mana 4 perwakilan IPL ini tersingkir ya dari kejuaraan Eropa. Ini Arsenal kemarin kalah dari Bayern Munchen dengan agregat 3-2. Lalu Manchester City ya itu kalah adu penalti dengan agregat 4-4 ya, tapi adu penaltinya kalah 3-4 dengan Real Madrid gitu ya. Dan berikutnya di Europa League ini juga Liverpool dan West Ham gitu ya juga tersingkir. Jadi dengan demikian kita tinggal menyisakan Aston Villa di Conference League ya. Jadi hanya tinggal Aston Villa di Conference League, dan dengan demikian juga ini berarti kemungkinannya amat sangat besar Arsenal IPL ini akan kehilangan posisi kelima ya untuk Champions League. Tadi saat ini kan kita hanya ada 4 posisi untuk Champions League ya, peringkat 1 sampai peringkat 4. Untuk peringkat kelima ini berarti musim depan masih akan hanya mengikuti Europa League. Kenapa? Karena dengan tersingkirnya keempat tim ini membuat koefisien liga IPL ini kalah dengan Bundesliga ya, dengan Bundesliga untuk perebutan posisi ekstra. Jadi untuk musim depan kita kan Champions League ini sudah akan mengikuti format baru ya, dimana dalam format baru ini tadinya kita di format yang lama itu ada 32 peserta, di format baru nanti ada 36 peserta. Jadi ada 4 posisi ekstra yang di awal musim ini sebenarnya IPL tuh bisa
dapat kualifikasi terhadap 4 posisi ini, tapi saat ini yang tersisa hanya tinggal dari koefisien liga gitu ya, dari kualifikasi koefisien liga, dan dari angka koefisien liga yang ada saat ini kemungkinan besar sepertinya posisi ekstra ini akan jatuh ke Bundesliga. Kenapa? Karena di Champions League dan Europa League ini kan ada Dortmund, Munchen sama Leverkusen gitu ya. Jadi masih ada 3 klub Jerman yang masih bisa menambah koefisien mereka, sedang IPL hanya tinggal Aston Villa, dan itu pun di Conference League gitu. Jadi kemungkinannya amat sangat kecil bagi IPL untuk bisa mendapatkan posisi ekstra ini ya. Jadi ya kita lihat ke depannya bagaimana, tapi dari saya ya sangat disayangkan IPL ini tidak bisa mendapatkan posisi ekstranya ya. Jadi kemungkinan besar, ini masih belum final, tapi ya kemungkinan besar jadi untuk musim depan ini kualifikasi Champions League itu secara berurutan ya, untuk posisi liga saat ini ya akan ditempati oleh Manchester City, Arsenal, Liverpool, dan Aston Villa gitu. Kita lihat nanti ke depan apakah Aston Villa dan Tottenham Hotspur ya, ini juga masih kejar-kejaran siapa yang akan menempati posisi keempat itu, tapi sepertinya ya kalau kita lihat Aston Villa yang akan menjadi calon kuat untuk bisa menempati posisi Champions League ini gitu. Untuk posisi kelima sendiri juga masih ya, saya rasa sih kemungkinan akan jatuh ke ini ya, ke Tottenham Hotspur atau Aston Villa kalau kepleset. Untuk Manchester United sendiri apakah bisa, menurut saya kemungkinannya akan sangat kecil untuk bisa ke posisi 5 ya. Tapi ya kita lihat nanti perkembangannya sampai dengan akhir musim. Kita masih ada 6 musim ya. Jadi 6 musim. Masih ada 6 pertandingan sampai dengan musim ini berakhir gitu ya. Berikutnya kita juga mau ngomong ini ya, keluarga Kroenke siap mendukung Arteta musim depan ya. Jadi ini pemberitaan dari Daily Mirror ya, bahwa Arsenal ini ada 6 nama yang ditargetkan untuk musim depan ya. Sepertinya yang menjadi prioritas itu adalah striker pelapis ya, bagi Kai Havertz, lalu winger yang bisa menjadi pesaing bagi Martinelli dan Bukayo Saka, lalu juga untuk defensive midfield yang akan menjadi rekan bagi Declan Rice ya. Karena saat ini kita rekan Declan Rice ini untuk di defensive midfield ini adalah Jorginho dan Thomas Partey ya yang tersedia, dan kita tahu Jorginho sudah berumur dan sepertinya juga tidak akan diperpanjang kontraknya oleh Arsenal. Lalu ada lagi Thomas Partey, di mana kita tahu sendiri Thomas Partey ini amat sangat rentan cedera gitu ya. Jadi menjadi satu target prioritas ini ya untuk 3 posisi ini, dan nama-nama yang dikejar itu sepertinya untuk striker ini adalah Victor Gyökeres, lalu Victor Gyökeres dan atau Benjamin Sesko ya, juga Alexander Isak itu yang akan dikejar sebagai central forward kita. Lalu untuk sayap itu adalah Pedro Neto yang katanya itu juga masih sangat digemari oleh Arteta. Satu nama lagi adalah Nico Williams dari Atletico Bilbao ya. Jadi yang terakhir yang ke-6 itu Martin Zubizarreta ya, itu untuk defensive midfieldnya. Jadi tadi untuk central forward 3 nama yang dipertimbangkan saat ini adalah Victor Gyökeres, Benjamin Sesko, dan Alexander Isak. Untuk winger yang dipertimbangkan saat ini adalah Pedro Neto dan Nico Williams. Lalu untuk defensive midfield ini adalah Martin Zubizarreta dari Real Sociedad
Ya kita lihat perkembangannya bagaimana. Juga di sini di artikel ini ya diperkirakan ini Eddie Nketiah akan dijual ke Crystal Palace dengan budget dari Crystal Palace itu ada sekitar di 30 juta pound sterling ya, nanti mungkin nego-negonya gimana. Lalu untuk pemain lain yang kemungkinan akan dijual ini adalah Aaron Ramsdale dan Emil Smith Rowe. Ya ini masih kemungkinan ya, jadi juga belum apa ya. Ya masih rumor lah untuk penjualan Aaron Ramsdale dan Emil Smith Rowe ini. Kalau menurut saya amat sangat disayangkan untuk Smith Rowe dan Ramsdale ini untuk dijual. Tapi ya kita lihat nanti ya, dan dua nama lagi yang kemungkinannya juga untuk dijual tapi kemungkinannya kecil. Ini adalah Reiss Nelson dan Leandro Trossard gitu ya. Kita lihat nanti perkembangannya gimana. Lalu juga untuk ya pemberitaannya ini ya karena ini Reiss Nelson dan Trossard ini kontraknya akan berakhir di tahun 2025 ya. Jadi seharusnya kalau memang ingin diperpanjang tentu di akhir musim ini paling telat akan diperpanjang atau ya akan dijual. Jadi kita lihat karena Reiss Nelson dan Leandro Trossard ini menurut saya juga kontribusinya cukup lumayan ya, terutama Trossard kontribusinya sangat bagus gitu. Jadi ya sangat sayang dijual, cuman kita juga melihat dari sisi usia ya, Trossard ini akan masuk usia 30 musim depan. Jadi musim depan dia akan masuk usia 30, di mana untuk pemain outfield terutama pemain penyerang ya itu ya usia yang kalau mau dibilang sudah masuk usia tua gitu ya. Walaupun ya secara usia ini belum tua, tapi untuk sepak bola profesional masuk usianya terbilang tua gitu. Ya, jadi kita lihat nanti perkembangannya musim panas nanti bagaimana. Yang pasti itu berarti ada 6 nama yang sedang dipertimbangkan oleh Arsenal yang diberitakan oleh Daily Mirror ya. Cuman biasanya juga Arsenal suka ada kejutan-kejutan ya, nama-nama yang nggak diperkirakan tiba-tiba ada masuk dibeli gitu. Ya itu suka mengagetkan lah. Dan dari Kroenke sendiri siap belanja besar musim ini ya, terutama karena kan sudah ada hadiah lumayan juga dari dari Champions League kemarin, kita bisa masuk ke 8 besar. Kalau nggak salah ada sekitar 94 juta pound sterling ya. Ya sekitar segituan lah untuk bisa masuk ke 8 besar Champions League gitu ya. Jadi kita lihat nanti ke depannya bagaimana untuk pembelian pemain ini di bursa transfer. Yang pasti ini pemberitaannya adalah Stan Kroenke siap untuk mendukung dengan budget besar bagi Arteta ya. Oke, ya itu sih teman-teman untuk pemberitaan minggu ini. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah yang sudah mensupport saya dengan like, share, dan subscribe-nya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh yuk subscribe di channel saya. Saya lagi mengejar untuk 500 subscriber ya. Jadi ya masih channel ecek-ecek lah ini. Ya, tapi terima kasih sekali lagi. Dan kalau teman-teman mungkin ada reaksi terhadap berita-berita tersebut, atau mungkin ada berita yang menurut teman-teman patut untuk di share, boleh tulis di kolom komentar ya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.